diri ya. Oleh karena itu ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larangan berbuat kesombongan ya. Dan begitu juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan berbuat kesombongan. Kesombongan merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sombong dia akan memandang dirinya di atas orang lain. Ya, dia merasa dirinya lebih sempurna, ya, lebih baik. Ya, intinya dia merasa di atas orang lain. Ya, apabila ada orang yang ya tinggi di depannya, ya, ada yang lebih tinggi di hadapannya, ya, dia sudah tidak merasakan ketenangan. Maunya ya, dia merasa tinggi di atas orang lain. Maka ini merupakan salah satu ya, tanda bahwasanya ada kesombongan dalam dirinya. Dan kesombongan itu didahului dengan ujub. Ya. Karena ujub ini akan melahirkan kesombongan. Jadi pintu masuk menuju kesombongan adalah ujub. Ya, orang bisa sombong karena didahului dengan ujub, ada perasaan bangga diri. Dia bangga diri dengan kemampuan yang dia miliki, dengan kecerdasan yang dimiliki, dengan harta yang dimiliki, apapun itu yang Allah berikan dan dia bangga dengannya, ya. Ini akan melahirkan kesombongan. Karena kesombongan ujub merupakan pintu masuk menuju kesombongan. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan sombong. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Itu merupakan kampung akhirat yang mana kami menjadikannya untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, ketinggian di permukaan bumi ini dan tidak menginginkan kerusakan. Dan inilah ya balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kampung akhirat, surga, Allah tidak menyediakan kehidupan surga itu untuk orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong tidak ditempatkan di surga. Karena surga bukanlah tempat bagi orang-orang yang sombong. Ya, surga adalah tempat bagi orang-orang yang selalu rendah hati, ya, orang-orang yang selalu tawadhu, yang mau menerima kebenaran, mau mengikuti kebenaran, tidak merasa tinggi di atas orang lain. Ya, ini surga disediakan untuk orang-orang yang seperti ini, ya, bukan orang-orang yang sombong. Kemudian dalil yang selanjutnya dalam surat Al-Isra ayat 37, yang tadi adalah surat Al-Qasas ayat 83, "Wala tamshi fil ardi marahan." Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam kondisi sombong, ya. Ya. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari cara jalan saja, dari cara berjalan, ya, itu sudah bisa dinilai kalau seseorang itu sombong. Ya, karena kesombongan apa yang tersimpan dalam hati itu akan terlahir, ya, akan terlihat secara zahirnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam kondisi sombong. Ya. Ma min rajulin yata'adhamu fi nafsihi wa yakhtalu fi mishyatihi illa laqiyallaha ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban. Tidaklah seseorang merasa besar terhadap dirinya, ya, dia merasa lebih tinggi, lebih mulia, ya. Wa yakhtalu fi nafsihi, dan dia berlagak sombong, kecuali dia akan berjumpa dengan Allah SWT, wa huwa 'alaihi ghadban, dan baginya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah murka dengan orang-orang yang sombong. Ya. Ini hendaklah ya kita berhati-hati dari kesombongan. Ya, kita senantiasa cek diri kita, ya, agar kita tidak terjatuh ke dalam kesombongan. Kemudian
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 18, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam kondisi sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi dari mimik wajah saja ya bisa dinilai seseorang itu sombong. Dia palingkan wajahnya dari manusia ya untuk seakan-akan menghinakan ya, orang yang berbicara di hadapan dia. Ya ini hal yang mengkhawatirkan ya. Dari sisi wajah saja bisa dinilai seseorang itu bisa sombong. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qasas ayat 76 sampai 81 ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun ya termasuk dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Fabagha alaihim, Qarun ini ya melakukan kedzaliman, melampaui batas terhadap mereka. Dan kami mendatangkan untuknya ya, perbendaharaan ya, dunia, kekayaan dunia. Dan sesungguhnya kunci kekayaannya ini yang membawa adalah orang-orang yang kuat. Ya, dibawa oleh orang-orang yang kuat karena banyak kunci perbendaharaan kekayaan Qarun. Ketika kaumnya mengatakan la tafrah, janganlah engkau bangga. Ya, jangan dinasihati oleh kaumnya, janganlah engkau bangga dengan kekayaan yang engkau miliki ya. Maksudnya innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang ya, membanggakan diri. Jadi bangga diri, ujub ya, merupakan pintu masuk menuju kesombongan. Hendaklah ya kita senantiasa menghindari hal yang seperti ini. Jangan sampai ya seseorang bangga diri dengan kelebihan yang Allah berikan, dengan keistimewaan yang Allah berikan ya. Dan hendaklah dia ya bersikap tawadhu ya, selalu menyandarkan seluruh nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus ingat bahwasanya nikmat yang dia peroleh, ya, kelebihan yang dia dapatkan merupakan murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.